Tidak mungkin, bagaimana kamu bisa membiarkan kakakku pergi sendirian? Gavin keberatan karena kebiasaan. Reza bingung karena Kinan lebih dari mampu membela dirinya sendiri, jadi mengapa dia tidak bisa pergi sendiri? Reza tidak mengetahui rahasia hubungan Kinan dan Vano, jadi dia secara alami tidak mengerti apa yang dimaksud Gavin. Kinan tidak peduli dengan pengaturannya. Vano dan dia bercerai. Dia telah melepaskan bagian tertentu dari masa lalunya. Mereka hanya kenalan sekarang. Selain itu, mereka membutuhkan kemitraan. Kinam mengangguk. Baiklah, aku akan pergi denganmu. Kak, Gavin mengerutkan alisnya dengan cemas. Tidak apa-apa, Kinan menghiburnya. Dia memeluknya sebelum pergi bersama Kenzo. Saat Kinan pergi, Ferdi dengan cepat datang untuk menyambut Gavin. Tentu saja, itu hanya kedok untuk mengetahui lebih banyak informasi tentang Kinan yang misterius ini. Vin, beritahu seniormu ini, apa hubunganmu dengan Nona Kinan? Kenapa aku tidak pernah mendengarmu memberitahuku bahwa kamu memiliki kakak perempuan yang sangat pandai menggunakan komputer? Ferdi menatap Gavin dengan senyum lebar. Kerumunan di sekitar mereka membungkuk lebih dekat menunggu untuk mendengar jawaban Gavin. Mereka sangat ingin tahu tentang identitas asli Kinan. Sebenarnya, beberapa orang mulai menyadari bahwa Kinam tampak familiar, tetapi mereka tidak dapat menempatkannya. Nama, Kinan Aditama terdengar familiar juga. Gavin tidak menyembunyikan kebenaran dari Ferdi. Dia menjawab dengan sederhana, "Senior, dia putri pamanku, jadi dia adalah kakak sepupuku, tapi aku memperlakukannya sebagai kakak perempuanku kandung." Ferdi masih bingung. Kenapa aku tidak pernah mendengar kamu mengatakan kamu memiliki sepupu yang sangat pandai coding? Tunggu sebentar, apakah ini berarti buku yang kamu pinjam dariku adalah untuknya? Mini game, itu juga hasil karyanya? Gavin mengangguk. Ramalan Ferdi yang diketahui oleh ahli komputer Gavin bukanlah karakter yang sederhana, tetapi kemampuan aktual orang tersebut ternyata di luar prediksinya. Kamu bajingan licik, bagaimana kamu bisa menyembunyikan bakat yang begitu mengesankan dari seniormu? Ferdi memukul lengan Gavin dengan bercanda. Gavin terkekeh meminta maaf. Kakakku tidak suka menonjolkan diri. Dia tidak suka orang mencampuri urusannya. Aku sudah mendapatkannya. Tiba-tiba, teriakan keluar dari antara kerumunan. Seorang CEO senior mencakar ke depan kerumunan dengan penuh semangat, mencela, "Aku akhirnya menyadari identitas asli Nona Kinan." Apa itu? Ferdi berbalik untuk bertanya. Kegembiraan bersinar di mata CEO saat dia mengumumkan, "Aku melihatnya di pesta ulang tahun Tuan Muda Farel." Tidak heran dia terlihat sangat akrab, dia adalah mantan istri CEO Vano. Apa? Ferdi dan Reza melebarkan mata karena terkejut. Bagaimana ini bisa terjadi? Kinan adalah mantan istri Vano. Entah kenapa, hati kedua pria ini tercabik-cabik oleh emosi yang rumit. Di satu ruang istirahat, Kinan dan Vano duduk di seberang meja saling berhadapan. Sejak Kinan masuk, Vano menatapnya dengan ramah. Pikiran dan emosinya terlindung di balik matanya yang dalam. Setelah keheningan yang berlangsung selama 1 menit, Kinam melihat dia masih tidak punya niat untuk berbicara, jadi dia berkata, "Jika kamu tidak punya apa-apa untuk dikatakan, aku akan pergi." "Apakah kamu tidak memiliki sesuatu yang ingin kamu katakan padaku?" Vano akhirnya bertanya. Kinan menatapnya dengan bingung dan menjawab, "Apa maksudmu dengan itu? Jelaskan perubahan terbarumu." Bingung, Kinan menjawab, "Mengapa aku harus menjelaskannya?" Kinan pikir tidak berutang penjelasan padanya. Vano membaca pikirannya, jadi dia mencoba taktik yang berbeda. "Apa kamu sudah memulihkan ingatanmu?" "Ya." "Apa kamu sudah menjadi jenius komputer sebelum kamu hilang ingatan?" "Ya." "Aku benar-benar meremehkanmu. Aku terkesan padamu." Vano berkata dengan serius.
nadanya penuh kekaguman. Pujian di mana pujian itu seharusnya? Aku pikir kita di sini untuk membahas kemitraan. Kinan tidak ada di sana untuk basa-basi. Dia memperlakukan masa lalu mereka bersama sebagai mimpi. Dia telah bangun darinya dan siap untuk melepaskannya. Kinan yang telah memulihkan ingatannya adalah Kinan baru. Dia tidak tertarik untuk membahas masa lalu dengannya. Mata gelap Vano sedikit berkilau dan dia tersenyum. Baiklah, kalau begitu mari kita bahas kemitraannya. Setelah dia memberikan dokumen padanya, dia menjelaskan, di dalamnya ada klausul dasar. Bacalah dengan cermat dan jika kamu setuju, datanglah ke perusahaanku besok untuk menandatangani kontrak. Kinan menerima dokumen itu, mengantonginya tanpa membuka, dan berdiri untuk pergi. Vano bingung, apakah kamu tidak akan melihatnya? Kemana kamu akan pergi? Aku akan membawanya pulang untuk dipelajari dengan cermat. Jika aku tidak menemukan masalah dengan itu, CEO Reza dari perusahaanku akan menemuimu untuk menandatangani kontrak besok. Vano kehilangan kata-kata. Kamu harus melihatnya sekarang karena jika ada masalah, kita bisa mendiskusikannya sekarang. Terlebih lagi, aku yakin kamulah yang benar-benar menjalankan perusahaan. Kinan berkedip, dia benar. Karena ada waktu, mereka mungkin juga melakukannya sekarang. Kinan duduk kembali, dan mulai membolak-balik dokumen itu perlahan. Vano mengambil secangkir teh, dan mengamati Kinan dengan cermat melalui sampul cangkirnya. Perasaannya rumit. Dia tidak berharap Kinan mengalami perubahan drastis seperti itu. Itu mirip dengan bagaimana perasaan anggota keluarga pahlawan super itu ketika mereka mengetahui identitas aslinya. Dan ini terjadi dengan mantan istrinya. Pria manapun akan terkejut luar biasa jika mereka ditempatkan di posisinya. Tak perlu dikatakan, Vano menerima bagian keterkejutannya yang adil. Tetapi dia tidak menyesal bercerai dengan Kinan, karena ini memberinya kesempatan untuk mengenal wanita baru ini. Mengenai masa lalu, dia berbagi sentimen yang sama dengan Kinan, mimpi yang tidak terlalu berkesan. Namun, mulai saat ini dan seterusnya, dia tidak akan mengabaikan wanita ini lagi. Dia ingin mengenalnya lagi. Vano meletakkan cangkirnya dan mengingatkan dengan ramah, luangkan waktumu. Kamu bisa bertanya padaku apakah ada yang mengganggumu. Kinan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Keuntungan kemitraan ini tumpah 46? Vano mengangguk. Benar. Tentu saja, jika menurutmu itu terlalu sedikit, kita bisa puas dengan 55. Tidak, 73. Vano mengerjap bingung sebelum bertanya, 73? Kalian 7, aku 3? Meskipun Kinan tidak puas dengan bagaimana rasio keuntungan dibagi. Yang mengejutkannya, dia menggelengkan kepalanya, berkata, tidak, aku 3, kalian 7. Vano bingung, mengapa? Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang dengan rela menawarkan untuk mengambil kesepakatan yang lebih buruk. Sebagai ucapan terima kasih atas bantuanmu kali ini, Kinan menjelaskan dengan lembut. Jadi itu sebabnya. Vano menatap lebih dalam ke mata Kinan, berkata, kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Kamu mamanya Farel, aku seharusnya membantumu. Itu tidak benar. Kita sudah bercerai. Aku tidak ada hubungannya denganmu. Karena itu, kamu tidak berkewajiban untuk membantuku. Pernyataan ini membuat Vano kesal karena beberapa alasan. Tapi dia berhati-hati agar tidak terlihat di wajahnya. Dia melanjutkan secara alami, kalau begitu anggap itu sebagai kompensasiku kepadamu. Lagi pula, kamu tidak mengambil tunjangan itu. Baiklah, kalau begitu tetap dengan rasio 46. Besok, CEO Reza akan datang dan mencarimu untuk menandatangani kontrak. Ada hal lain yang harus aku hadiri. Terima kasih atas pertemuannya. Kinan menyimpulkan dengan tegas dan berdiri untuk pergi. Vano bertanya,
Apa kamu sudah selesai membaca kontrak? Ya, Kinan menjawab tanpa menoleh saat dia menuju pintu keluar. Dia menolak untuk membuang 1 detik lagi di sana. Seolah-olah dia memperlakukan kesepakatan bisnis seperti misi permainan, mengambil tujuan, menyelesaikan tujuan, dan mendapatkan tujuan berikutnya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.